Beliau pernah mi'raj 70 kali. Berjumpa dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqih Al-Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di dalam video kali ini teman-teman, kita akan mendengarkan ceramah Habib Bahar bin Smith yang mana beliau menceritakan tentang kisah khurafat, kisah dongeng. Yang mana teman-teman, saya sungguh tidak aneh lagi dengan ceramah para habaib ini teman-teman. Mereka selalu membawakan kisah-kisah khurafat, kisah-kisah dusta, kisah-kisah dongeng di setiap ceramah mereka. Nah, kali ini Habib Bahar bin Smith membawakan kisah tentang Faqih Al-Muqaddam, Muhammad Ali bin Ba'alawi. Siapa beliau? Beliau adalah nenek moyangnya para habaib yang ada di Indonesia. Oke, bagaimana kisahnya teman-teman? Langsung saja, mari kita simak. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Jadi dulu teman-teman, ada seorang fasik, seorang yang durhaka kepada Allah, ahli maksiat, atau seorang fajir. Ketika orang ini meninggal dunia, dimakamkan dekat kuburan para aulia. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Salah satunya di situ teman-teman ada kuburan Faqih Al-Muqaddam atau Muhammad Ali bin Ba'alawi. Kita lanjutkan lagi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasid, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Wah, ruhnya Muhammad Faqih Al-Muqaddam ini teman-teman masuk ke dalam kubur orang yang sedang disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Karena makam orang fasik tadi teman-teman mungkin bersebelahan atau dekat dengan kuburannya Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Ketika malaikat Munkar Nakir mencambuknya, mensiksanya, ruh Faqih Al-Muqaddam ini masuk ke dalam kubur orang yang sedang disiksa. Wah, ini seru ceritanya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Faqih Al-Muqaddam berkata, ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Wah, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. wah, Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. wah, luar biasa teman-teman. Jadi ruh Faqih Al-Muqaddam ini teman-teman setelah masuk ke kuburnya orang yang sedang disiksa tadi, ruh beliau mengusir malaikat Munkar Nakir. Luar biasa, jangan disiksa ini orang. Jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah. Wah, luar biasa kisahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Wah, Dia dekat dengan orang soleh bukan semasa hidupnya. Dia dekat ketika dia sudah wafat, kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh, dapat syafaat. Bagaimana ketika kita masih hidup, kita dekat dengan orang-orang soleh. luar biasa kisahnya. Ini jelas kisah khurafat. Ini jelas kisah dongeng yang sengaja diceritakan oleh Habib Bahar bin Smith, tujuannya agar umat Islam terpesona, takjub dengan kisah ini. Sehingga apa? Sehingga mereka yang mengaku Habib
di Indonesia ini, yang mereka mengaku sebagai keturunan Faqih Al-Muqaddam di Indonesia ini, agar dimuliakan, agar dikultuskan. Pertanyaan saya yang pertama, teman-teman. Tahu dari mana Habib Bahar bin Smith, ruh Faqih Al-Muqaddam mengusir malaikat Munkar dan Nakir? Dari mana tahunya? Apakah ruh Faqih Al-Muqaddam ini bercerita kepada Habib Bahar bin Smith? Atau katakanlah, Habib Bahar bin Smith ini mendapatkan kisah ini dari kitab yang beliau baca. Sama pertanyaannya. Apakah ruh Faqih Al-Muqaddam ini mendatangi penulis dari kitab yang dibaca oleh Habib Bahar bin Smith ini? Ini adalah perkara gaib, teman-teman. Ruh orang yang meninggal dunia mendatangi seseorang yang masih hidup lalu menceritakan kisah bagaimana di alam barzah. Ini tentu saja tertolak dalam segi syariat agama kita Islam. Bahkan juga pernah diceritakan oleh seorang Habib, teman-teman, yakni Habib Raihan. Beliau menceritakan ketika Faqih Al-Muqaddam ini masih hidup, teman-teman, beliau pernah Mi'raj 70 kali. Berjumpa dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqih Al-Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Menurut saya, teman-teman, para habaib yang ada di Indonesia ini, mereka harus menukar metode ceramah mereka. Mereka harus menukar, mengganti cara metode ceramah mereka, tidak lagi membawakan kisah-kisah kurafat, kisah-kisah dongeng yang mendoktrin umat Islam agar mereka dikultuskan di Indonesia ini. Seharusnya jika mereka ini benar-benar zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, merekalah yang paling terdepan dalam menyampaikan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, menyampaikan hadis-hadis yang sahih, bukan sebaliknya, bukan menceritakan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah kurafat yang mendoktrin umat Islam agar mereka dikultuskan di Indonesia ini. Jika mereka tidak mau mengganti metode ceramah mereka, teman-teman, tentu saja mereka harus tes DNA. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman semua setuju? Para habaib yang ada di Indonesia ini seluruhnya mereka harus tes DNA. Harus mereka buktikan secara ilmiah bahwa genetika mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita bisa mengakui mereka sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad? Sedangkan DNA mereka lebih identik dengan DNA orang-orang Asia Selatan, seperti orang-orang India, Bangladesh, Pakistan. Bagaimana mungkin? Nah, jika seandainya mereka ini benar-benar zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, jika ajaran mereka menyimpang, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan bahkan dengan syariat agama kita, maka wajib kita tinggalkan mereka, teman-teman. Wajib. Kenapa? Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat dari para habaib. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.